Haul ke-7 Buya Syekh Haji Ali Imran bin Hasan. Syekh Haji Ali Imran bin Hasan lahir pada 30 Juni 1926 di Tanjung Awur, Pakandangan, Padang Pariaman. Pendidikan agama pertamanya diperoleh dari ayahnya sendiri, Syekh Hasan Tuanku Bagindo. Buya Ali Imran dibesarkan dalam tradisi Syatariyah yang kuat dan terpengaruh dengan beberapa mursyid terkemuka seperti Syekh Muhammad Amin Buya Mato Ayy dan Syekh Kiramatullah Ungku Salih Buya Jote. Pada tahun 1960, masyarakat Pakandangan meminta Syekh Haji Ali Imran bin Hasan untuk mengajarkan agama di sana. Setelah memperoleh izin dari Syekh Zakaria Labainan Sati dan Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, Syekh Haji Ali Imran bin Hasan yang ketika itu menjadi pengajar di Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Malalo kembali ke Pakandangan beserta beberapa pengajar yang berasal dari MTI Malalo tersebut. Setelah sampai di Pakandangan, Syekh Haji Ali Imran bin Hasan mendirikan pondok pesantren Nurul Yakin di Ringan-Ringan, salah satu korum di Pakandangan. Syekh Haji Ali Imran bin Hasan dikenal sebagai seorang guru yang memiliki tekad yang kuat, disiplin, dan telaten dalam mengajar. Sebagai seorang guru, Syekh Haji Ali Imran bin Hasan sangat memperhatikan sistem pembelajaran. Segala hal yang beliau dapati saat belajar ia terapkan di pondok pesantren Nurul Yakin yang ia dirikan. Tidak hanya sekedar membuat aturan, beliau juga langsung menjadi teladan bagi murid-murid dan orang-orang di sekitar beliau, ujar Syekh M. Muhammad Rais Abuya Labainan Basa. Beliau ini bolehlah dikatakan kehidupan orang tua beliau jauh dari cukup. Artinya yang perlu disampaikan adalah almarhum ini menuntut ilmu yaitu sangat berkekurangan sekali. Jadi walaupun beliau berkekurangan, orang tua beliau kurang mampu, tapi ini tidak mematahkan semangat beliau untuk menuntut ilmu. Pada akhirnya beliau sukses. Jadi kita semua, Buya kita berhasil bukan ditupang oleh hidup mewah atau belanja yang banyak, bukan. Tapi beliau dari segala kekurangan beliau tetap juga berhasil akhirnya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Jangan jadikan ketidakmampuan orang tua untuk kita tidak lanjut belajar, tapi jadikanlah itu sebagai motivasi kuat. Orang berhasil itu biasa, tapi orang yang kurang berhasil itulah yang luar biasa. Jadi beliau itu dipanuti oleh adik-adik, termasuk kakaknya. Waktu beliau pulang dari mengaji, yang dia disambut baik oleh keluarga. Dan Buya Tuwako sering membantu keluarga adik-adiknya, kemudian keluarga yang lain. Jadi beliau itu karena keilmuan dan kewibawaan beliau sangat dihargai dan disenangi oleh keluarga. Ini keluarga Buya, maksud keluarga terpandang saja dulunya atau? Karena ayahnya seorang ulama, ya terpandang. Bahwa keberhasilan Buya itu seperti kalam hikmah dibaca orang, keberhasilan itu berdasarkan hukum keberhasilan, kegagalan itu berdasarkan hukum kegagalan. Jadi kalau hari ini Buya itu berhasil mewariskan pesantren yang besar terhadap kita bersama, karena memang ada hukum-hukum kebesaran yang beliau jalani semasa merintis pondok pesantren. Bahkan lagi beliau dapatkan cara merintis pondok pesantren didapat dari
proses beliau belajar di apa tadi? Dia mana Bang? Di pondok-pondok pesantren saat beliau belajar. Adab-adab yang kita pelajari hari ini, itulah adab-adab yang beliau dapatkan dan beliau biasakan sama guru beliau. Baik mencium tangan, kan? Itu kadang-kadang kan tidak begitu di orang pondok atau madrasah yang lain. Nah, dan begitu juga adab bagaimana mentaksimkan guru, bagaimana berkhidmat kepada guru. Jadi ya bukan hanya sebuah sistem proses belajar mengajar aja yang diberikannya, tapi jauh daripada itu adab belajar itu, adab siswa atau santri kepada Buya atau guru beliau itu memang beliau praktekkan gitu, memang beliau wariskan. Jadi disitulah salah satu kebesaran Zur Buya. Waktu mayang je lah Buya lah di maon je. Dia tenalah tanya ke cik mak kan. Buya biar nak semayang nak buat biar nak ada so kan. Tu cik Buya galak biar cik. Anak ko ke cik Buya. Harusnya anak ko menjaga ibadat aja ke ciknya. Ko kini tak banyak ko nama tu dah ke cik Buya. Tu berkesan ada mak tu. Oke, baik. Jadi Buya itu orang yang sangat menyayangi cucu-cucunya. Dulu waktu Buya masih aktif mengajar di kelas, aku lupa apa itu Ustadz atau kelas 7 dulu. Waktu itu aku masih kecil-kecil. Buya mengajar di kelas. Jadi setiap Buya mengajar di kelas itu kami berebut untuk masuk ke kelas yang Buya mengajar, dan di sana kami menikmati snack mengajar yang disediakan para santri untuk Buya. Lalu dan Buya mengasih jajan setiap harinya pada kami para cucu-cucunya. Buya almarhum itu bagi kami para cucunya itu lebih akrab disapa dengan Iye. Iye itu maknanya Buya Gae. Buya Gae. Jadi gitu. Karajo beliau melengki subuh, bau dua, sembahyang tahajud, zikir, takaluk. Takaluk beliau tu nak semua je gitu lah. Kadang takaluk sekitar 5 atau 10 minit. Tadi kok duduk balik. Ya, berkata tadi lo lihat duduk beliau tu paling capek, saya capek-capek kalau beliau seorang tanpa dibantu kan. 30 menit. 30 menit rata-rata. Yang 20 menit ada juga. Cuman rata-rata saya capek-capeknya beliau seorang 30 menit. Nah itulah, kadang sampai subuh tu Allah 3 sampai 5 sampai 6 kali. Bauduk, sembahyang, zikir, takaluk. Bauduk, sembahyang, zikir, takaluk. Bauduk, sembahyang, zikir, takaluk. Teori. Walaupun sakit. Jadi pernah beliau dulu tidak bisa tagak, tidak bisa kaki kedigarian. Pernah beberapa kali malam, bukan satu kali malam, beberapa kali malam menangis beliau. Nanya tangikan dek beliau almarhum Syekh Haji Ali Imran Hasan. La ilaha illallah, baakulah lekuha, kaki ku nak bisa digagil untuk bauduk ni dulu. Menangis beliau. Ambulun sembahyang tahajud ni dulu. Takatna dia bu. Oh, ketika masih ambu masih tantui. Taman wong beliau almarhum Syekh Haji Ali Imran Hasan sembahyang tahajud katingga baru menangis. Nanawa sangka-sangka santri aduh sembahyang go tinggi-tinggi galak je. Sembahyang fardu. Ko beliau katingga baru sembahyang tahajudnya
Manangi badarai matur. Syekh Haji Ali Imran bin Hasan bukan hanya sekedar orang yang berkompeten dalam mengajar, namun juga seorang pelajar yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Segala halangan dan rintangan tidak mematahkan semangat belajar beliau, bahkan membuat beliau semakin kokoh, beribarat batu bata yang dibakar semakin kuat. Ujar Syekh Zulhamdi Abuya Kerajaan dan Soleh. Tidak hanya sebagai seorang ayah, guru, Syekh Haji Ali Imran bin Hasan juga dikenal sebagai seorang kakek yang sangat menyayangi cucunya. Bahkan di saat usia senjanya, beliau memberikan keteladanan yang sangat luar biasa untuk cucu-cucunya, seperti keistiqomahan dalam beribadah dan keramah tamahan beliau dalam berinteraksi dengan orang-orang, tidak hanya sekedar ke cucu, namun ke seluruh lapisan masyarakat. Ujar Engku Sofatul Bari, Tuanku Imam Ghazali El-Imrani. Harimau pergi, keberanian abadi dalam hati. Gajah tiada, rindu gading yang tersisa. Manusia berpulang, jejak amal terukir dalam cinta. Rabu, 12 April 2017 dini hari. Syekh Haji Ali Imran bin Hasan menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman yang berada di kompleks Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan. Jasad beliau dikuburkan di tengah-tengah asrama santri putra. Hal ini menandakan beliau ingin selalu bersama santrinya untuk mengajarkan ilmu agama. Selamat jalan Abuya, guru kami tercinta. Kini kami meratapi kepergianmu dengan hati yang berduka. Semoga perjalanan rohmu diterangi oleh cahaya kebijaksanaan yang telah engkau tanamkan dalam diri kami. Buya memang diselenggarakan disolatkan 3 kali angkatan sholat. Pertama karena waktu itu musola kita di Darussalam 2 itu sudah penuh, jadi harus diulang sekali lagi dan ternyata masih penuh, harus diulang sekali lagi sampai 3 kali. Itu tadi karena antusias masyarakat yang merasa kehilangan Buya. Jadi anak-anak Buya semuanya, anak-anak murid-murid Buya, alumni-alumni pesantren, seluruh yang menaruh perhatian sama Buya, jamaah-jamaah Buya itu datang berbondong-bondong, sangat banyak sekali waktu itu. Bahkan ada yang dari luar daerah, ada yang dari Batam sampai pulang, yang dari Jakarta dan lain-lain itu sampai pulang hanya untuk ikut menyelenggarakan Buya jasad almarhum sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, itu bentuk dari bahwa mereka, orang-orang ini tidak mau kehilangan satu momen pun dalam penyelenggaraan jasad almarhum. Waktu tahun 7 balik, Buya Jati sedang menjadi pejabat di Kabupaten Padang Pariaman, menjadi asisten di kantor Bupati Padang Pariaman. Waktu beliau itu meninggalkan subuh, menjelang subuh. Malam itu keluarga mengunyikan beliau. Kami itu dulu kan ganti-gantian mengunyian. Tapi pas beliau akan meninggal itu tidak satu pun orang yang ada di sisi beliau. Tidak ada. Jadi adonan istirahat sampai tidurnya ada yang sebenarnya waktu Buya tua itu meninggal tidak ada seorang. Di situ yang kita rasakan apa? Yang kita rasakan adalah beliau mau pergi itu tidak mau diganggu. Kadang-kadang kan kalau ada awak meninggal, ada orang kan mungkin merasa terganggu. Di beliau itu dilepas sendiri, dan kebetulan memang Buya Jati sedang di Padang di rumah, nggak ada mengunyian beliau. Di waktu itu pagi baru sampaikan beliau. Ika, saya meninggal. Buya lah meninggal. Lah sehari pelan-pelan yang kami lah di sana sama-sama di ruang Buya tuh. Lah baca Yasin, baca zikir, lah baca macam-macam lah seluruh waktu. Aku yang ada Kak Rifi tahu? Rifi. Ang Rifi itu nyuruh Buya lu kapai kini lah nih.
lah ada lalu lah nilai lah jam sekian tuh kami pada lah bawa salimut kasinan lah bawa salimut ke rumah lah kalau di sini sama dia ada ke dia lah ada dia lo ke ini lah dok kecilnya tuh lalu dan itu mama balik kemari kira jam 4:30 sedang menggedor-gedor pintu dia lah lahan yang bahasa jedang tuh lah tuh bekerja kami kesinan sekali. Dia tidak dapat dari rumah, lah pagi dia rumah. Tapi lain sebelum subuh kita. Dia dekat subuhnya meninggalnya, lah baru tak lalu gitu. Subuh berkisaran jam 4 lewat seketek lah. Anak Buya nang gadang jodang kok pintu untuk ke sembayang seberang Buya. Mudah jago langsung berceliak Buya. Ada sebuah kalap yang tiba ke dalam kolbu sendiri. Buya tak caliak dia Buya langsung. Ketika momen celiak tu ambo diam saja. Buyang tak ada wajah tu. Aduan yang menonton semua. Jadi tunggu sabatan. Secara syariatnya tentu berpresen nadi seluruh urat nadinya. Dia memang nak ada. Satu titik pun ambo nak ada meneteskan air mata waktu itu. Justru yang ada dia ambo kebanggaan. Mudah-mudahan ambo sagoman mo dia perlu pulang kah betul. Ana nampak dia waktu itu. Nur saroman kaji yang diterangkan oleh beliau ketika wirid-wirid atau dalam pengajian. Nur nan putih jarannya dari dalam tubuh beliau tu memancar keluar, sehingga bola lampu di dekat ruang tu sampai puluh watt tu dengan linangan kilauan nur yang keluar dari tubuh beliau almarhum Syekh Haji Ali Hasan biar kita semua kalah cahaya bola lampu yang sampai puluh watt tu. Titik pun ambo ndak do menyebutkan itu. Justru ada kebanggaan dia bu. Macam dia bu ya. Alhamdulillah. Insyaallah semua timan. Terima kasih atas segala pengajaran, bimbingan, dan cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Jejak kebaikan-Mu akan selalu hidup di setiap sudut hati kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Abuya beristirahat dengan tenang di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tiga nak kul. Tiga nak. Oh, pada tapak bola pada